Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah Tuhan. Berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan Tuhan. Dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Engkau Tuhan yang menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan menghidupi firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jemaat dikasih Tuhan, situasi yang sulit yang dihadapi oleh Daud pada saat itu ya, keluarganya, istri, anak-anak, bahkan ternaknya semua di kota Siklak tiba-tiba hilang tak berbekas. Ya, yang ada, waduh, Siklak terbakar, Siklak hangus. Tetapi tidak ada istrinya, anaknya, termasuk istri dari anak buahnya. Semuanya nggak ada. Apa yang terjadi? Daud tidak mengerti. Ya, yang jelas anak buahnya, orang-orang yang bersama-sama dengan dia, merasa sakit sekali hatinya, pedih hatinya. Bahkan, ini yang mengerikan, mereka, rakyat yang bersama-sama dengan dia ini, mengatakan kepada Daud akan melemparinya dengan batu. Waduh, ini sama pimpinannya nih. Mau melempari Daud dengan batu. Dalam kondisi yang sangat terjepit seperti ini. Apa yang dilakukan Daud? Ya, seringkali orang kalau kejepit, dia akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan dirinya. Betul ya? Kepepet gitu biasanya orang gimana caranya supaya dia selamat. Nah, ini rakyat, orang-orang yang bersama-sama dia selama ini sudah saking hatinya pedih, ya, saking sangat sedihnya karena kehilangan juga istri dan anak-anak serta ternak dan semua yang mereka punyai. Gara-gara ikut Daud, kejadian seperti ini, wah, kurang lebih mungkin gitu ya. Jadi mereka mau lempari Daud dengan batu. Dan kondisi Daud yang sangat terjepit ini yang luar biasa adalah firman Tuhan berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud gak mau kehilangan iman. Daud tidak mau imannya jadi runtuh gara-gara keadaan. Sekalipun terjepit, Daud tetap menguatkan imannya, percayanya kepada Tuhan. Sekalipun terancam, ya kan, kondisinya sangat mengerikan itu. Ya, kalau musuh yang menyerang dia bisa dengan mudah ya melakukan perlawanan. Bagaimana dengan anak buahnya sendiri? Ya, dan anak buahnya punya alasan karena kesedihan yang amat sangat. Jemaat dikasih Tuhan.
Kita belajar dari seorang Daud yang luar biasa. Dalam kondisi sangat terjepit ini, dia tidak lari dari kenyataan. Dia tidak melarikan diri dari ancaman rakyat yang bersama dengan dia. Dia tidak membela diri. Tetapi yang dia lakukan adalah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sekalipun ada alasan untuk kecewa, ya, tetapi Daud tidak mau kecewa. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca selanjutnya, Daud minta baju efod dan seterusnya. Ya, jadi Daud adalah pribadi yang sangat-sangat percaya kepada Tuhan. Bahkan Daud sangat percaya keadaan apapun yang terjadi dengan hidupnya, semuanya dalam kendali Tuhan. Tidak ada satu perkara yang terjadi atas hidupnya tanpa Tuhan mengerti, tanpa ada campur tangan Tuhan. Sehingga dalam kondisi yang terjepit itu, Daud tidak mencari pertolongan kepada yang lain, tidak mencari petunjuk kepada yang lain, tetapi Daud menguatkan percayanya dengan dia kembali datang kepada Tuhan. Minta petunjuknya kepada Tuhan. Dan Daud tetap percaya kepada Tuhan. Di balik semua yang terjadi, pasti ada maksud Tuhan yang baik. Di balik semua yang terjadi, kalau itu diizinkan Tuhan, pasti Tuhan punya rencana. Inilah seorang Daud. Sehingga dia menjadi orang yang sangat-sangat berkenan di hati Tuhan. Karena dalam keadaan apapun, Daud tidak mau meninggalkan Tuhan. Daud tetap percaya. Di saat keadaan yang terjadi berbeda dengan harapan, yang artinya membuat kecewa banyak orang. Termasuk ya rakyat kehilangan kepercayaan kepada Daud sendiri. Tetapi Daud yang terancam hidupnya ini, dia tetap menguatkan percaya atau imannya kepada Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga mengalami kondisi terjepit karena keadaan. Ingatlah, ada Tuhan yang peduli dengan hidupmu. Kuatkan iman dan percayamu kepada Tuhan. Jangan jadi lemah, jangan lari dari kenyataan. Tetapi datanglah kepada Tuhan dan kuatkan iman percayamu. Karena keadaan akan diubahkan oleh iman kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Biarlah melalui kisah Daud ini Tuhan, kami dikuatkan. Di saat kami terjepit, di saat tidak ada harapan menurut perhitungan manusia, kami berlari kepada Tuhan. Dan bukan meninggalkan atau berlari meninggalkan Tuhan. Sebaliknya kami semakin dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang akan menjadi jawaban dari setiap pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan, teguhkan, kuatkan iman kami. Dan kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami, termasuk ibadah kami, dalam pimpinan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Apapun keadaanmu, tetaplah kuatkan iman dan percayamu kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat beribadah, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.